Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera para teman-teman semuanya. Ini merupakan live trading perdana ya buat teman-teman. Setelah teman-teman saya berikan ilmu edukasi trading versi CSS 75 yang teman-teman pelajari. Ya, pada saat ini adalah live trading perdana. Kebetulan pas posisi ada news NFP dan ada newsnya juga di posisi CAD. Jadi teman-teman punya satu tambahan ilmu pengalaman, ya, pengalaman untuk teman-teman melakukan entry. Nah, pada posisi tanggal 6 September tahun 2024 ini ada news yang secara bersamaan waktunya dan kebetulan juga ada pair US dollar berbanding dengan Kanada dolar. Maka Kanada dolar ini melemah, kemudian US dollar itu menguat kalau kita baca dari CAD-nya. Maka yang terjadi, dia akan mengalami lemparan ke bawah terlebih dahulu. Ya. Nanti akan kita evaluasi secara langsung, tetapi tidak kita rekam di Zoom ya. Nah, kemudian untuk NFP-nya, US dollar juga mengalami kelemahan pada posisi non-farm employment change, ya. Dan untuk unemployment rate-nya itu dia standar, tidak ada perubahan, ya. Maka yang terjadi berarti US dollar juga mengalami penurunan, maka emas itu akan menguat, ya. Kalau kita baca dari sesi trading setelah kita melakukan 3 teknikal untuk menghadapi news, ya, terutama news NFP dan FOMC. Nah, ini merupakan cara penanganan yang ketiga yang sudah saya sampaikan di kelas kemarin, ya, waktu teman-teman masih belajar teknikal. Jadi teknikal yang ini adalah menunggu rilis. Setelah rilis itu keluar beritanya, baru kita baca, baru kita masuk ke time frame, ke MetaTrader 4 atau ke platform trader kita, ya. Jadi ini merupakan tekniknya lah. Kita mulai masuk ke MT4-nya sebelum jatuh waktunya, ya. Karena waktunya hanya 15 menit untuk melakukan trading. Ini diambil dulu ya, ambil. Kalau udah 100 pip, ambil amankan dulu. Kita lihat dulu time frame terkecil. Ini kan 12 menit, berarti M15. Nah, M5-nya nunggu close, baru teman-teman lihat, perhatikan candlestick-nya. Ini pola yang paling aman nih, memperlihat posisi, karena news itu berlaku cuma 15 menit, ya. Perhatikan. Ini tandanya kalau ini berhenti dalam posisi candlestick ada shadow, berarti di M1 ada warna seller. Ini, ya. Terus diperhatikan. Jadi jangan buru-buru langsung entry, tapi teman-teman perhatikan dulu di posisi ininya nanti. Ya, ini. Jangan sampai kejebak. Kita cuma main antara 50 pip sampai 100 pip, keluar masuk terus, lakukan terus sampai berkali-kali, ya. Ini untuk posisi news yang berlawanan pada hari Jumat 6 September ya. 2024 ini. Jadi biasanya memang bulan September ini lompatannya luar biasa. Kita perhatikan ini close 1 menit. Perhatikan 1 menitnya ini. Nah, kita lihat. Kalau ini masih warna merah lagi ke bawah, teman-teman nunggu, jangan langsung melakukan buy. Nunggu reaksinya 1 menit lagi. Kan ada warna sell ini. Kalau ini warna hijau, teman-teman langsung buy.
Jadi main komitmen 1 menit, 50 pip, 100 pip angkat. Ya. Nah, kalau memang takut ketahanannya, teman-teman, satu candle ini bisa sampai ribuan. Ya. Ini 2000, 2000 pip, satu candle 5 menit ini. Jadi teman-teman perhatikan, nah, di sini. Begitu ini sudah mendekati angka 3, 2, 1, go. Ini sudah profit duluan. Nah, ya kan? Perhatikan, sampai di sini menjelang ini, teman-teman harus close dulu, angkat dulu, karena sudah berapa pip ini. Nah, 100 pip lebih. Ya, terus perhatikan lagi, hajar lagi terus. Ini ingat posisi ring harian di 2.900 ya. Kita kasih batasan dulu 2.900. Terus kita lihat koreksi di sini, hati-hati. Ini kalau ada warna merah begini ini hati-hati teman-teman ya. Ini hati-hati, perhatikan. Ketika close nanti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 go. Nah, naik lagi. Ini sampai di sini. Nyambil dulu. Tidak usah terlalu panjang-panjang. Ya, nggak usah terlalu panjang-panjang. Kembali lagi ke time frame M5. Biarkan dulu dia naik ke atas. Kalau sudah mau mendekati ring posisi harian, ya, ini teman-teman waspada terus dikoreksi terus dari time frame besar menuju ke time frame kecil. Ya, karena kita akan melakukan entry. Tapi kalau kita mau melihat mapnya, kita dari M1 sampai ke H1. Ini untuk kasuistis posisi XAU USD dalam posisi news yang tertarik menarik ya. Ini perhatikan dulu terus. Ini tadi kita terlambat, harusnya dia waktu dia ada seller di sini, kita harus berani melakukan buy. Nah, seperti ini nih. Ini buy, boleh berani teman-teman. Tapi ambil pendek. Tapi tetap dipersiapkan di sini averagingnya 0,8 bisa. Ini tandanya, lihat movingnya, moving candlestick M1-nya ini. Ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini menandakan seller itu sudah ada potensi kekuatan. Ya, nih. Jadi kalau sudah merah seperti ini, teman-teman nunggu di bawahnya ini, di support posisi ini, pokoknya support M1-nya. Coba bayangkan saja kalau kita salah entry, itu langsung minusnya seperti ini. Kita kerja keras dari ini menuju sampai ini. Kita mulai melakukan tindakan penyelamatan. Nyampe, nah ini udah mulai masuk lagi. Kalau profit seperti ini, teman-teman angkat terlebih dahulu. Ya, sambil mempertahankan posisi ini karena trennya masih posisi tren buyer. Angkat dulu, nah, nanti lotnya ditambah lagi nggak apa-apa, 0,10. Kita perhatikan terus di sini. Nah, kita tunggu. Coba bayangkan saja, ya kan? Satu candlestick saja itu sudah tertinggal sekian jauh. Tetapi teman-teman tenang, karena posisi mapnya ini masih menang di posisi map buyer. Ya, sabar kita tunggu dulu.
perhatikan setiap close candle di time frame M5 ya, atau M1 kalau entry. Jadi kita ngambil berapa pip saja. Nah, Pak, kalau misalnya bablas terus ya terpaksa harus cut terus. Pertahanan sampai teman-teman harus sampai posisi di supportnya ini, ekor ini, shadow bawah ini. Ya, ini cut lossnya di sini. Ini kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, berarti dimungkinkan berpotensi besar buyer ini kuat naik lagi. Nah, karena ini sudah ada ekor, tergantung posisi close-nya ini. Nah, satu, dua, tiga. Ini posisi close hijau, kita menaik ikut hijau. Nah, langsung kita selamatkan semuanya. Jadi yang di close itu yang posisi minus dulu di atas misalnya. Ini nanti nyusul ke sini, ketika di sini akumulasinya itu sudah profit, maka perlu dilakukan close. Ya, ini kita lihat akumulasinya di sini. Di sini nih lihat kita lihat akumulasinya. Ya, kalau akumulasinya sudah profit tadi ya seperti ini satu. Nah, ini teman-teman harus bergerak cepat. Jadi perhatikannya tangannya itu tidak boleh dilepas kalau main scalping itu, apalagi di posisi nur. Ya. Jadi kita melakukan recovery itu adalah tugasnya adalah menyelamatkan profit terbesarnya. Ini kita perhatikan pelan-pelannya. Jadi nggak usah berharap sampai yang atas kena juga profitnya. Tidak, karena lot kita itu lot high risk, lot besar. Ya, karena dengan modal 1.000 kita bermain di angka 0,07 itu cukup besar sekali. Jadi jangan berharap terus sampai kena semuanya. Cukup close profit akumulasi itu bisa diangkat semuanya. Kita tadi terlambat ya, nggak apa-apa. Karena ini sama-sama kita belajar. Jadi, fungsi dari teman-teman melakukan live trading itu bukan mencari profit, tapi mencari momentum melakukan entry. Ya, nah ini kalau sudah begini, kita tinggal melakukan averaging lagi. Perhatikan posisi leverage-nya, margin levelnya. Nah, saya mempersiapkan 0,15. Tapi saya tunggu close dari M15 dulu. Nah, kalau kita nembak Pak sebelum M15 close, ya boleh, cuma di posisi support ini. Ini kan belum masuk ini. Supaya ada koreksi sedikit, kita ngambil sedikit, langsung lari lagi, pergi lagi. Gitu. Biarkan yang 15 close dulu. Ini berarti kita main posisi news, jadi maksimal itu hanya posisi 15 menit. Ya, nah, potensinya kemana kita bisa membaca arah marketnya. Kita biarkan pun dia berpotensi naik memang, tetapi tetap waspada, gerakan tangan nggak boleh dilepas dari mouse-nya masing-masing ya.
Nah, boleh ngecek juga karena ini udah kurang detik ya. Kalau ini terbentuknya masih warna merah, berarti dia ada potensi untuk turun terlebih dahulu. Tetapi M15-nya ini tetap posisi closingnya hijau. Jadi kita time frame yang kita pakai time frame yang lebih besar. Tetapi jangan buru-buru melakukan entry ya, seperti ini nih. Nah, dia pasti akan ada turun lagi lah. Ketika turun ini merupakan rezeki kita, kita lihat nah, ini baru kita entry. Dia akan koreksi ke atas ini akan menyelesaikan semuanya. Kalau kita sudah mendalami ilmu pola candlestick ya. Pak, kalau saya ragu-ragu ini saya ambil dulu profitnya saya angkat Pak. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Misal teman-teman sudah ini profit ya ini diangkat untuk tindakan pengamanan boleh, boleh. Nanti turun lagi kita masuk lagi misalnya seperti ini. Ya boleh terus lakukan terus seperti itu. Nah, terus dihajar terus. Jadi berapa puluh entry nanti nggak masalah. Yang penting posisinya posisi news itu momentum untuk kita bisa profitable. Nah, ini sudah mau close posisi M15. Udah close berarti ya. Ini M15 kedua. Ini bahayanya kalau posisi news itu seperti ini. Kalau ketahanan kita ini nggak kuat, margin level kita nggak kuat, atau modal kita nggak kuat, ya kita habis kalau ketarik ke bawah. Maka kita melakukan antisipasi. Kenapa Pak kalau kita tidak melakukan hedging? Tidak boleh, jangan dulu. Karena hedging ini untuk news ini sangat luar biasa. Karena karakteristik XAU USD sudah saya terangkan, teman-teman harus bisa mempelajarinya dengan baik. Ya, tolong diperhatikan terus. Nah, nanti ketika akumulasi ini profit, ini teman-teman cepat-cepat diangkat terlebih dahulu, ya, diamankan dulu. Jadi nggak usah butuh harus yang penting kita akumulasi secara keseluruhan di sini. Ini kan sudah dapat 78, ya kan? Nah, ini 45. Nah, nanti kita tunggu kalau dia sudah profit di sini, maka teman-teman sudah lakukan close dan cukup dulu. Ini sudah berapa persen itu, ya kan? Sudah hampir 7% lebih, ya kan? Jadi kita punya target untuk trading itu maksimal 1 sampai 3% sudah cukup. Terus perhatikan, ya.
Ini setiap candle close seperti ini, teman-teman sudah harus bisa membaca. Ini ada shadow, 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 ya kan? Nah, artinya ketika ini shadow-shadow ini tertutup posisi shadow, jadi ketika dia turun ke bawah ini bisa melakukan hit and run dalam posisi melawan arus candle M5. Tapi cepat lari seperti tadi yang saya lakukan. Ya, nah, kalau ini jelas pasti naik ke atas. Nah, cuman saya tidak butuh harus profit semuanya, enggak. Yang penting saya akumulasinya sudah masuk, saya cukup sudah saya ambil. Gitu. Jadi karena saya keseluruhan, secara keseluruhan yang saya pikirkan itu tidak dalam posisi nunggu harus profit semua. Tapi kalau teman-teman mau nunggu ya silahkan. Kalau saya tidak, hanya cukup untuk akumulasinya. Ya, walaupun di sini cuma dapat satu atau dapat dua, nggak ada masalah. Karena akumulasi saya sudah melebihi hampir 7%. Ya, ini misalnya ini saya close. Nah, seperti ini. Artinya saya sudah 81, berarti sudah 8% dari profit yang itu ya. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa posisi apa trading itu bisa memanfaatkan momentum, momentum sekecil apapun ya. Karena teman-teman ini masih adaptasi di kelas, maka teman-teman boleh terus berlatih dan berlatih sampai saya menyatakan lulus uji untuk teman-teman silahkan trading tanpa pengawalan. Oke, untuk sementara kelas live trading malam hari ini saya cukupkan sekian dulu dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan yang masih mau ngopi-ngopi santai-santai silahkan ya. Nah, besok kita bergantian siapa yang lebih dulu untuk maju untuk melakukan entry di news. Itu adanya sebulan sekali ya, di awal bulan. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.